Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satwika dari kelas TIB angkatan 2024 dengan NIM 2405120469. Di sini saya akan mempraktekkan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, saya menjelaskan dulu apa itu subnetting. Jadi subnetting adalah sebuah proses di mana satu network yang besar dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi address yang bisa disimpan dari satu network itu akan berkurang. Jadi misalkan ada network satu network ini bisa menyimpan 256 address. Kemudian jika di subnetting menjadi 4 bagian, menjadi 4 network, satu networknya bisa menyimpan 64 address. Kemudian di sini ada tabel subnet mask dan jumlah host per subnet dan jumlah network per subnet. Jadi misalkan di kelas C ini per 24 adalah defaultnya, jadi satu network bisa menyimpan 250 address dan nggak dibagi berapapun. Jadi satu network biasa total 256 address per network. Terus kemudian di subnet ke per 25, jadi isinya dua network, satu network bisa menyimpan 126 address. Kemudian per 26 ada 4 network, satu network bisa menyimpan 62 address. Kemudian per 27 satu network 30 address dan jadi 8 network dan seterusnya. Baik, saya mulai demo di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita masukkan PC dulu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 PC dan kedua dari PC yang di network kedua ini akan saya kosongkan default gateway-nya. Kemudian kita perlu router dan switch untuk setiap networknya. Lalu dihubungkan ini ke switchnya. Kemudian kita hubungkan switch dari router ke switch. Ethernet 4, gigabit Ethernet 1, Ethernet 4. Jadi di sini untuk switch yang di lokal network yang pertama saya masukin di gigabit network 0 di sini. Ini kita on kan. Lalu kita masukkan IP address dari setiap network, dari setiap hardware. 92.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita ambil yang per 25 ini, jadi cuma ada dua network. Net masknya adalah 255, 255, 255 dan 128. 92.168.1.1. Di sini subnet masknya 128. Kemudian untuk default gateway-nya kita set ke 192.168.1.126. Jadi itu IP address untuk masuk ke switch kita biar bisa nyebrang ke network sebelah. Kita set ke sini juga 192.168.1.2. Kemudian kayak tadi subnet masih 128, default gateway-nya sama 1.1.126. 92.168.1.3 128. Satu titik 126. Kemudian untuk PC 3 kita set IP configuration-nya 192.168
128.1.129. Subnet masih sama 128. Untuk default gateway-nya kita set ke 192.168.1.254. Kemudian yang ini juga sama 130 sama 128. Di sini default gateway-nya kita kosongkan. Subnet 128 ini juga default gateway-nya dikosongin dulu. Kemudian untuk switch yang di network 1 kita set IP address-nya jadi 192.168.1.126. 128 subnet masknya. Kemudian untuk switch di network kedua kita set IP address yang sama dengan default gateway di PC3 tadi 192.168.1.254. Subnet masknya 128 sudah on semua. Oke, bisa dimulai simulasinya. Mengatakan simulasi ini, clear filternya, kemudian kita set filternya ke ICMP, kemudian kita coba kirim dari PC0 ke PC3. Taran PC0 ke switch 0, nyari di local networknya, tidak ada, lompat ke router, kemudian router akan ngasih ke switch kedua, kemudian baru dikirim ke PC3. Lalu dari PC3 dibales ke switch 2, kemudian kembali ke router, setelah itu ke switch 0, lalu balik ke PC0. Jadi komunikasi antara dua network subnet ini sudah berhasil. PC0 dapat mengirim paket ke PC3, kemudian PC3 dapat membalas ke PC0. Lalu kita tes dengan PC1 ke PC4, dan PC4 ini tidak ada default gateway, jadi tidak bisa komunikasi dengan network sebelah. PC1 ke PC4, kita coba run. Ke switch 0, tidak ada di local network, lompat ke router, kemudian dari router ke switch 2, lalu ke PC4, kemudian dari PC4 ini tidak bisa membalas. Kita lihat di sini ICMP process to reply request by setting ICMP type echo to reply. Destination IP address is not in the same subnet and is not the broadcast address. Default gateway is not set. Device drops the packet. Jadi karena tidak ada di local network ini, lalu default gateway-nya tidak ada untuk keluar dari network ini, maka device-nya menghapus paketnya. Kita coba senario baru dari PC2 ke PC5. PC2 ke switch 0, cari di local networknya, tidak ada, lompat ke router, kemudian dari router ke switch 1, kemudian ke PC5. PC5 juga tidak ada default gateway-nya, jadi berhenti di sini. Jadi PC4 dan PC5 tidak bisa berkomunikasi dengan device yang ada di network pertama ini karena default gateway-nya tidak di setting. Jadi komunikasi antara dua network ini tidak berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.